kurikulum apa sih yang baik untuk anak Indonesia itu? Tanya Pak Doni saja. Ketika saya diminta Mas Alfa untuk membahas masalah kurikulum ini ya, terus terang kurikulum yang akan saya sampaikan ini pasti nanti kalau Mas Alfa tadi bilang udah harus memberikan usulan yang rigid, detail, itu mungkin agak kecewa dikit ya Mas Alfa ya. Tetapi sebenarnya nanti apa yang saya sampaikan itu akan membantu untuk memberikan usulan masukan yang rigid itu. Karena bagi saya sebelum masuk ke usulan pasal per pasal misalkan ya, kita harus bicara tentang naskah akademiknya. Dan di naskah akademik ini kita harus melihat bagaimana paradigma dan perspektif kita tentang kurikulum. Karena nanti dari perspektif ini kita turunkan di dalam hal yang rigid tadi itu menjadi sesuatu yang tepat sasaran. Kalau kita tiba-tiba ngomong masalah usulan yang teknisnya detail, itu saya khawatirnya nanti kita nggak jelas sebenarnya ini arahnya kemana. Atau apa landasannya kenapa kita mengusulkan pasal yang seperti ini. Maka saya akan memulai dengan 3 pertanyaan awal. Pertanyaan awalnya itu seperti ini. Kalau kita berbicara tentang kurikulum teman-teman semua, pertanyaannya sebenarnya kurikulum apa sih yang baik untuk anak Indonesia itu, gitu ya. Karena pertanyaan ini Bapak Ibu sejak dulu, sejak zaman Sokrates, Plato, Aristoteles, sampai sekarang Ki Hajar Dewantoro, sampai mungkin pengembang kurikulum merdeka yang terakhir, itu persoalannya sama. Selalu akan ada peperangan, gagasan, mana yang dianggap paling penting untuk dipelajari oleh anak Indonesia. Dan ini bukan hanya secara keseluruhan ya, tetapi bahkan per mata pelajaran saja itu sangat sulit. Bahasa Indonesia. Dalam pelajaran bahasa Indonesia misalkan, apa yang baik diajarkan anak-anak Indonesia? Apakah kemampuan membaca secara kritis? Apakah mereka memahami keseluruhan terminologi bahasa, memahami konstruksi bahasa dengan lebih baik? Jadi antara pendekatan yang linguistik, kritis itu saja sudah pertengkarannya hebat. Untuk matematika, kita fokus di mana? Apakah kemampuan bermatematika yang dikaitkan dengan kehidupan, atau matematika murni yang kemudian bisa menggeret penemuan inovasi terbaru tentang nuklir, teori relativitas Einstein dan lain-lain? Ini kan harus kita pikirkan, kita mau kemana bangsa ini kan? Sehingga nanti ini akan terkait dengan pilihan materinya. Gitu. Untuk apa materi ini dipelajari, di level apa, mengapa dipelajari, metodenya seperti apa? Itu semua sebenarnya pertanyaannya terkait dengan yang nomor 2. Bagaimana seharusnya kurikulum itu ditata? Dan kalau kita mau menata kurikulum kita saat ini, kita langkahnya harus 3. Mengevaluasi yang sebelumnya selama 20 tahun ini, lalu yang sekarang existing apa yang ada, yang kita sudah miliki, istilahnya kita mengumpulkan bekal-bekal, lalu kita lihat ke depannya. Ke depannya mau seperti apa? Kurikulum itu bisa nggak mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depan. Nah, untuk itu menata kurikulum, dasar filosofisnya harus kuat. Artinya kita harus melihat sebenarnya filosofinya itu apa sih? Kalau kita bicara filosofi itu, kalau dalam pendidikan yang paling pertama adalah gambaran tentang dunia, yaitu dunia macam apa yang kita huni ini, dan gambaran tentang manusia, Bapak Ibu semua. Kalau kita nggak punya gambaran siapa manusia itu, lalu kita akan percuma mendesain sebuah kurikulum kalau ternyata gambaran tentang manusianya itu dangkal. Di dalam perjalanan sejarah ada banyak gambaran tentang manusia. Misalkan dalam pendidikan ya, nanti itu akan ada banyak aliran-aliran filsafat pendidikan. Misalkan yang beraliran akademik, scholar misalkan, itu manusia dalam belajar itu dianggap dia menampung ilmu pengetahuan gitu kan. Lalu guru memberikannya. Sehingga pusatnya di guru diberikan kepada siswa tinggal belajar, ngafalin, maka ujiannya ya pilihan ganda, hafalan gitu. Itu adalah konsekuensi dari gambaran manusia macam apa, filsafat manusia macam apa yang ada di dalam sistem pendidikan nasional kita. Kalau sekarang ini kurikulum merdeka itu menghamba pada anak, apa maksudnya menghamba pada anak? Guru harus nurutin semua keinginan anak gitu. Anak jadi tuan, jadi majikan. Sampai sekarang ada anak itu dipanggil gurunya malah
anaknya maju tendang meja gurunya itu viral, ya kan? Apa ini filsafat manusia yang ingin kita inginkan dalam pendidikan kita? Terus kalau kita lihat masyarakat kita yang bineka, kita ini sangat rentan konflik etnis, konflik suku, agama yang berbeda itu intoleransi akan ada banyak. Lalu masalah hukum melahirkan korupsi, nepotisme, kolusi. Ini emang nggak menjadi bagian dari proses pendidikan. Seolah-olah pendidikan itu terlepas dari ini semua. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini saya angkat Bapak Ibu untuk kita gali, sehingga nanti kita bisa merumuskan ke depan seperti apa. Tanya Pak Doni saja. Nah, maka saya ingin mengevaluasi dulu kurikulum selama 2 dekade.